dengan saya Ina Kristiani dan saya Srita Sari. Tak lupa dengan kameramen kita bernama Wahyu Andi Nugroho. Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang bukti formal dalam logika matematik. Apakah bukti formal itu, Kak Sri? Bisa dijelaskan? Ya, bukti formal itu atau disebut juga dengan derisasi adalah barisan berhingga, yaitu proses yang berpangkal dari suatu himpunan pernyataan dan berakhir dengan kesimpulan. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mempelajari bukti formal dalam logika matematik, kita sudah mengetahui beberapa macam kaidah inferensi di dalamnya. Ada 13 jenis ya. Bisa dijelaskan? Iya, macam-macamnya Kak Sri? Iya, yang pertama itu ada modus ponen, ada modus tolen, ada kaidah konjungsi, ada kaidah simplikasi, dan lain-lain. Berhubungan kaidah inferensi sudah kita pelajari di season yang sebelumnya, kita akan melanjutkannya tentang bukti formal dalam logika matematik. Nah, Kak Sri, kita mempunyai beberapa contoh soal ya. Di sini kita mempunyai contoh soal. Di sini kita berikan suatu premis-premis, ada premis 1, premis 2, premis 3, dan premis sampai premis 5. Kesimpulannya adalah S. Untuk membuktikan kesimpulan S itu benar atau tidak, kita gunakan bukti formal. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita menulis langkah dulu. Langkahnya, terus pernyataannya, kaidah inferensi yang dipakai itu kaidah apa. Terus, langkah yang pertama, kita mengambil premis, salah satu premis di sini untuk menjawab kesimpulan S itu. Kita ambil ini premis yang pertama, yaitu langkah pertama, jika dan hanya jika T, kaidah yang dipakai, kaidah inferensi adalah KP atau kaidah premis. Premis keberapa? Ini adalah premis yang pertama yang kita pakai, premis yang pertama. Tulis. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua ya. Ini langkah kedua. Langkah kedua kita ambil lagi premis yang di sini, yaitu kita ambil premis keempat untuk menyamakan kesamaan ini. Premis R. Kita juga menggunakan kaidah premis, yaitu premis keempat. Sesudah itu langkah ketiga menjelaskan ini. Kaidah yang dipakai adalah kaidah substitusi yang hasilnya adalah T. Kaidah substitusi yang dipakai adalah langkah pertama dan kedua ya Kak. Langkah pertama dan kedua. Itu KU. Terus langkah yang keempat, mengambil premis ini lagi. Ini sudah dipakai, ini juga sudah dipakai. Yang belum antara premis 2, 3, dan 5. Kita ambil yang ada T-nya di situ sama. Ini premis kedua. Kita ambil yaitu T maka Q. Kita tulis ini kaidah yang dipakai adalah kaidah premis. Premis keberapa? Premis yang kedua. Premis kedua. Terus langkah kelima, menurunkan dari pernyataan 4 dan 3, yaitu kita bisa gunakan modus ponen. Modus ponen yaitu premis 1. Jika ini contohnya ya, Q, premis 2, T, maka kesimpulannya adalah Q. Ini juga bisa dipakai dengan hasilnya adalah I. Yang kaidah inferensi yang digunakan adalah modus ponen, yaitu langkah yang keempat dan ketiga. Itu modus ponen. Selanjutnya langkah keenam. Langkah keenam kita ngambil premis ini. Ini sudah diambil. Kita cari yang ada Q-nya di sini, yaitu yang ada hanya premis yang ketiga. Kita taruh sini. Premis ketiga adalah
belum sampai premis ketiga ya, salah. Kita pakainya premis ke 5 dulu untuk mendapatkan itu, yaitu P. Kita gunakan kaidah premis. Premis yang digunakan premis ke 5. Untuk menyatukan ini kita menggunakan kaidah konjungsi yang hasilnya adalah nomor 7. Kaidah konjungsi adalah P dan Q. Kaidah konjungsi atau disingkat KK. Yang dipakai adalah langkah ke-6 dan langkah ke-5. Langkah ke-8 ini sudah dipakai, tinggal premis ke-3. Kita turunkan di sini. Premis ke-3. Hasilnya ini adalah KP atau kaidah premis ke-3. Langkah ke-9 menyatukan ini. Ini kan hampir sama. Jadi digunakan modus ponen kayak sama tadi. Jika ini premis pertama, premis kedua, kesimpulannya S. Itu modus ponen atau disingkat MP. Hasilnya jadi S. Modus ponen MP. Langkah ke-8 dan langkah ke-7. Nah teman-teman, jadi untuk membuktikan kesimpulan S itu benar atau tidak, kita menggunakan bukti formal yang hasilnya juga S. Jadi terbukti bahwa premis-premis ini kesimpulannya adalah S. Untuk selanjutnya, mari kita jelaskan sama teman-teman di rumah. Jadi suatu pernyataan ini dari premis-premis semuanya ini didapatkan S. Jadi terbukti kalau pakai bukti formal S-nya terbukti ya S. Oke. Nah teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada kesalahan pada saat kita menjelaskan, kita minta maaf sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan kita lagi dalam acara Matematik is Fun and Easy. Oke, saya dengan Ciani Dan saya Srita Sari. tak lupa kameramen kita Wahyu Adi Nugroho. Dadah. Dadah. See you next time.